nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan, ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kesembuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada berkat Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada berkat Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat Tuhan, ada keselamatan. Nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Amin, haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan, ada kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kuasa Tuhan. Amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 3 sampai ayat 9, demikian firman Tuhan. Di ayat yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang itu, dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk dalam Bait Allah. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Amin, haleluya. Dia melompat, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan. Yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Di
Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus, mulia dan sempurna. Nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, yang datang segala macam pergumulan ada jalan keluar. Sebab Tuhan Yesus berkata, bagi Tuhan tidak perkara mustahil dalam Lukas 1:37. Asal kita percaya. Yesus berfirman dalam Mazmur 37 ayat 5, percaya dan serahkan ilmu ke dalam tangan Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan bertindak. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Terima kasih Bapa. Sucikan pikiran kami, sucikan mulut kami, hamba-Mu, kami anak-Mu Bapa. Sucikan hati kami. Kami lapar hauskan firman-Mu. Kami mau baca firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus, firman-Mu sumber kebenaran. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ampuni Bapa segala dosaku, salahku, hilapku, hamba-Mu, ampun Bapa. Layakan sebentar kami terima firman-Mu. Firman-Mu yang sempurna akan menuntun kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya semua kami anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang susah dapat penghiburan, yang datang segala macam pergumulan, ada pertolongan Tuhan. Sebab Yesusku dahsyat dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi atas rahmat anugerah Tuhan. Tuhan sudah pelihara hidup kita, dan hari ini Tuhan izinkan kita di hari Jumat pada tanggal 1 Juli 2022 adalah hari yang pertama, tanggal yang pertama di bulan Juli dengan nama Tuhan Yesus. Saya digerakkan Tuhan menyanyi dalam nama Yesus sebagai awal dalam hidup kita, supaya kita melangkah dari hari demi hari, tidak pernah sendiri, tapi melangkahlah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab 1 Tawarikh pasal 14. Puji Tuhan, kemarin kita sudah baca 1 Tawarikh pasal 13. Sekarang kita memasuki 1 Tawarikh pasal 14 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan.
Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahnya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem dan yang memperanakan lagi anak laki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yibhar, Elisua, Elpelet, Noga, Nefek, Yafia, Elisama, Beliada, dan Elifelet. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan ke tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan paralanya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas pemerintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Ayat 17 terakhir. Lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 1 Tawarikh pasal 14 ayat 1 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan, dan kita mau tetap cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan taat, hidup melakukan apa perintah Tuhan. Dalam nama Yesus, hari ini tanggal 1 Juli 2022 hari Jumat adalah hari yang diberkati Tuhan, karena kita sudah melakukannya hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 22 ayat 13, aku adalah Alfa Omega, awal dan akhir. Untuk kita mengawali memasuki 1 Juli ini bersama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Tuhan, pasti ada kemenangan. Terbukti nyata, saudara. Raja Daud ini begitu cinta Tuhan. Hidup ini ada peperangan. Jadi 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan. Coba lihat ya di sini. Di ayat yang ke-1, 2, 3 dan seterusnya, bahwa Daud akan diserang oleh orang-orang Filistin. Ya, coba kita lihat di sini. Begitu mendengar bahwa, lihat ini ya, bahwa di ayat yang ke-8, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Jadi hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, saudara. Bangsa Filistin adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Seperti Goliat itu bangsa Filistin. Jadi Filistin ini ibarat kalau kita ini adalah dunia ini. Dunia penuh dengan tantangan menantang kita. Apakah benar kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita iman, kita andalkan Tuhan, atau andalkan larut atau takut dengan keadaan dunia? Dunia membuat kita rasa takut, membuat rasa cemas. Waktu tahun lalu 2021, waktu terjadi Omikron atau varian Delta, virus varian Delta, banyak orang pada takut karena sudah banyak meninggal, saudara. Inilah dunia. Sampai detik ini, segala macam tantangan bisa terjadi. Tetapi mari kita mau seperti Daud. Daud ternyata dia tanya sama Tuhan. Di ayat ke-10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Artinya, di dalam setiap pergumulan hidup kita, senantiasa kita mau berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, jaga hubungan komunikasi yang efektif dengan Tuhan. Seperti pagi ini, sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita datang kepada Yesus. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti bekerja,
atau menghadapi bisnis, menghadapi pelayanan, menghadapi setiap aktivitas apapun, lebih baik dan nomor satu seperti Daud, selalu membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Seperti pagi ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita datang dengan nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhanlah di atas segala-galanya. Dalam Roma pasal 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Oleh itu mari yang pertama ini, hidup penuh dalam tangan peperangan. Yang kedua, mari kita jaga hubungan akrab dengan Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Selalu bentuk komunikasi, berdoa kepada Tuhan. Supaya kita berserah total kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 5. Senantiasa saya bawa ayat ini, saudara. Supaya Bapak Ibu betul-betul percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Sebab Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, saudara. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan bisa perintahkan pasukan malaikat. Mari saya mau baca beberapa ayat. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Oh, dahsyat. Waktu Daud tanya sama Tuhan di ayat ke-10, apa jawaban Tuhan? Coba kita baca. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Amin. Ini firman Tuhan digenapi. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Seperti Raja Daud tanya kepada Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Daud percaya kepada Tuhan. Kenapa? Dia berdoa kepada Tuhan. Seperti saat ini, kita datang kepada Tuhan berdoa, berarti kita menaruh pengharapan, menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan ternyata janji Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan yang pertama. Dan kedua, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Ternyata digenapi, saudara. Digenapi, Daud dijawab, Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan. Amin. Jadi setiap pergumulan seberat apapun boleh kita hadapi. Tapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, perkara ajaib. Oleh itu mari kita senantiasa mau selalu tanya kepada Tuhan. Dan ternyata saudara, yang berikutnya, Daud memiliki hubungan akrab dengan Tuhan. Lihat ini, ayat 14 ternyata Daud juga tanya lagi. Maka bertanya lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang. Mereka tetap buatlah gerakan di antara mereka, sehingga kau dapat menyerang mereka di urusan pun. Artinya, apapun dalam kehidupan kita, tempatkan Tuhan, awal dan akhir, alfa omega. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Sebab Tuhan akan berperang. Lihat ini, di ayat 15b, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Amin. Jadi ketiga, kalau Allah pihak kita, siapa lawannya? Jadi pertama, hidup penuh peperangan. Kedua, mari kita menjaga hubungan akrab dengan Tuhan. Kita senantiasa berserah total kepada Tuhan. Senantiasa tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Maka yang ketiga, Tuhan berperang atas kita. Tuhan di pihak kita. Seperti di dalam Rom 8:31 dan Keluaran 14 ayat 14 saya mau baca ya. Dua ayat ini saudara. Keluaran pasal 14 ayat 14 menjadi kekuatan buat kita. Supaya senantiasa kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan berperang ganti kita. Keluaran 14 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Maka kalau kita utamakan Tuhan saudara, maka Tuhan akan bela kita. Karena janji Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Saya mau baca sebagai terakhir. Roma pasal 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Roma 8:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah awal 1 Juli 2022. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Awali bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Amin. Sambil kita menyanyikan dengan semangat, menyanyi dengan iman, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Amin. Haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis musuh dikalahkan. Amin. Haleluya. Di dalam nama Tuhan
Yesus, siapa dapat melawan, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita tampil lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada keselamatan, ada keselamatan. Tuhan akan selamatkan kita. Rumah tangga kita diselamatkan, pekerjaan, bisnis, pelayanan, semua bersama dengan Yesus ada keselamatan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, andalkan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.